warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh jamaah kajian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tiada tara kita aturkan di awal pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah, yang dengan kemurahannya senantiasa memberikan curahan rahmat, hidayah serta karunia yang tiada tara yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya yang penuh dengan kealpaan, yang banyak dosa, yang mudah-mudahan amalan-amalan kebaikan yang kita laksanakan sebagai bagian dari penggugur dosa-dosa yang kita laksanakan, terutama dosa kecil, dan berharap mudah-mudahan kalau ada dosa besar yang dilakukan lalu ditutup dengan taubatan nasuha dan kebaikan-kebaikan yang secara istiqomah dan didawamkan untuk terus berkelanjutan, mudah-mudahan ini juga akan menutup dari dosa-dosa kita di masa yang akan. Kita ingat dengan apa yang Allah firmankan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-120, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang sosok nabi dan rasul yang mampu merealisasikan nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah, maka Allah masukkan beliau menjadi kekasihnya, dan kemudian Allah jadikan beliau sebagai qudwah, sebagai contoh yang bisa kita ikuti. Dan itu yang menjadi di antara sebab kenapa kita menyebut nama beliau ada di dalam doa tasyahud akhir kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-120 bahwa ada sifat-sifat mulia yang melekat ada pada Nabi Ibrahim, beliau disebut sebagai qanitan, yaitu orang yang senantiasa mendawamkan dalam ketaatannya kepada Allah. Lalu beliau juga dikatakan sebagai nabi yang hanif, yang lurus, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah beliau digolongkan wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka ketekunan hati atas seorang muslim untuk bersandar keimanannya kepada Allah lalu diaktualisasikan dalam rukun Islam yang dikerjakannya setiap hari adalah merupakan bagian dari kesempurnaan iman yang ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, materi yang akan kita lanjutkan atau yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini adalah persoalan yang dikaitkan dengan muamalah kontemporer yang mungkin oleh sebagian kita yang hadir di sini aplikasi ini bukan aplikasi yang baru, atau bahkan mungkin ada yang sudah menggunakannya, yaitu PayLater. Kalau kita potong gitu Pak ya, dua kata dari pay dan later pun sebetulnya kita tahu makna secara harfiah. Ya, makna secara harfiah. Walaupun ini sudah menjadi satu kata yang terintegrasi di dalam
juga merupakan bagian dari bahasa Indonesia, padahal itu diambil dari bahasa Inggris. Pay itu artinya bayar kan Pak ya. Pay diartikan bayar, later itu artinya kemudian. Jadi yang disebut dengan pay later itu adalah pembayaran yang dilakukan oleh seseorang setelah dia mendapatkan barang yang dipesan. Dan ini erat kaitannya dengan sistem penjualan muamalah muakhirah, yaitu muamalah kontemporer yang dulu pernah kita bahas, yaitu dengan menggunakan marketplace, yaitu pasar online. Artinya kalau pasar tradisional nggak ada pakai pay later, ya kita ke pasar Halim, ya ataupun kita di pasar tradisional tidak menggunakan itu, karena pay later ini untuk menjembatani dua orang ataupun dua belah pihak yang melakukan muamalah yang dimana keduanya sebetulnya tidak saling kenal, tetapi hanya dikenalkan dengan sistem yang terintegrasi di mana mereka juga sudah kerjasama dengan pemerintah. Misal, kenapa marketplace yang kita kenal seperti OVO ataupun Shopee Later gitu ya, yang kemudian lagi booming-boomingnya, itu tanda kutip begitu percaya dengan calon pembeli dengan menggunakan pembayaran nanti, itu karena mereka sudah terintegrasi dengan elektronik KTP yang kita miliki, sehingga mereka tahu siapa kita dengan data-data validitas yang ini tidak mungkin akan hilang. Jadi dengan menggunakan eKTP itulah kemudian mereka melahirkan produk baru yang kemudian ini menjadi bagian dari tipologi masyarakat perkotaan, yaitu pembayaran yang dilakukan kemudian, tetapi ia sudah mendapatkan barang ke depan, artinya barang duluan yang didapatkan. Maka sekilas ini yang kita dapatkan, walaupun gambaran secara real ini bisa kita lihat dari pengertian yang nanti kita akan bahas. Maka sebelum membahas masalah hukum ya di dalam Islam tentang pay later, maka yang perlu dibahas terlebih dahulu adalah pengertian dan cara kerjanya. Ya, jadi tidak mungkin istimbat hukum itu akan muncul kalau kita tidak mengerti bagaimana cara kerja pay later itu sendiri. Tidak mungkin. Ketika ada orang bertanya, Pak, bagaimana hukumnya ini, maka begitu ini sesuatu yang baru, maka mungkin yang ditanya akan minta untuk dijelaskan. Walaupun jamaah sekalian, pay later ini sebetulnya hanya baju baru, ya, yang kalau kemudian baju barunya dilepas, ada baju lama yang kemudian masih nempel pada muamalah itu, ya, yang kemudian disebut dengan al-bai'u bit-taqsid, ya, jual beli kredit, ya, jual beli dengan sistem mangsur. Dan ini kan di dalam pay later juga mirip-mirip seperti jual beli kredit. Kenapa dikatakan mirip? Karena memang aplikasinya hampir sama, tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Dari mana? Dari sistem limit yang kemudian dikenakan dari masing-masing pabrik, kalau boleh kita katakan begitu. Dari setiap pabrik yang mengeluarkan produk pay later itu memiliki kebijakan dan aturan main yang berbeda-beda. Inilah persoalannya, bahwa tidak semua produk pay later itu bisa kita gunakan, dan juga tidak semua pay later yang ada juga ditinggalkan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Dari mana bisanya? Adalah setelah kita tentu tahu bagaimana cara kerjanya. Nah, ini yang paling penting bagi kita adalah untuk mengetahui dua hal terlebih dahulu, yaitu dari sisi pengertian apa itu pay later dan bagaimana cara kerjanya. Baik, pengertian yang kita dapati adalah yang disebut dengan pay later adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait seperti Shopee dan yang lain-lain, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi tersebut. Ini pengertian dari pay later, yaitu pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi tersebut. Jadi kita beli HP, misalnya contoh ini, kita beli HP, lalu kemudian HP itu dengan
pay later yang di sistem penjualan itu sudah disediakan, mau bayar cash atau dengan bayar transfer atau bayar COD atau ada pilihan di sebelahnya, yaitu pembayaran dengan menggunakan pay later karena bapak tidak punya duit kan gitu, mungkin ya kita nggak punya uang untuk bisa beli barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, Pak. Ini yang harus kita jaga bersama. Setelah marketplace itu berhasil kita buka, maka bukalah dan carilah barang yang sesuai menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan. Karena potensi dari pay later itu adalah mendorong kita untuk menjadi pribadi yang konsumtif. Ini kalau bukan kita sendiri yang menjaga. Sama seperti orang yang di tangannya ada kartu kredit yang seolah-olah uang itu adalah uang miliknya, lalu kemudian dengan tanpa batas dia terus berbelanja dengan menggunakan kartu kredit. Di akhir bulan tonggak sampai sekian puluh juta dari uang yang sudah ditalangi dari perusahaan itu, plus dengan margin bunga yang harus dibayarkan. Itu yang kemudian jebakan-jebakan yang sering pada akhirnya menjadikan orang menjadi banyak hutang. Ya, sebab karena kehidupan yang konsumtif. Jalan-jalan ke luar negeri, Pak, dengan kartu kredit, lalu ditawari oleh beberapa orang untuk membeli produk-produk kesehatan, menggiurkan bahwa produk kesehatan itu sangat baik untuk kesehatan, lalu kemudian nggak berpikir lagi, gesek sana, gesek sini, gesek sana, gesek sini. Di akhir bulan tagihannya sampai 40 juta. Heran juga dia, sampai 40 juta. Padahal mungkin produk yang dibeli dari luar negeri itu mungkin nggak terlalu banyak, tapi dia baru sadar setelah berada di akhir. Ini hampir sama dengan metode pembayaran pay later. Kalau kita tidak membatasi diri, maka ini akan mendorong kita menjadi pribadi yang konsumtif. Nek ora terpaksa ra usah. Itu bahasanya gitu, Pak. Kalau nggak terpaksa ya nggak usah. Itu ya. Yang kedua, fitur pay later ini memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan. Dan ini yang menjadi garis bawah untuk pembahasan selanjutnya, jasa dan layanan. Sementara mereka membayar di akhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan, dan rata-rata sistem penangguhan pembayaran dari konsumen ke perusahaan itu maksimal rata-rata satu tahun. Adapun limitnya beda-beda. Ada yang maksimal hanya pembelian barang maksimal hanya 5 juta, atau bahkan ada yang sampai 50 juta. 50 juta itu kira-kira beli apa, Pak? Motor mungkin ya. Beli motor secara online. Nggak tahu gimana ngirimnya itu. Tapi disediakan memang. Ya kalau Bapak mau beli motor secara online juga sudah ada. Maka inilah yang disebut dengan kemajuan teknologi yang mungkin kita nggak mikir bagaimana itu bisa terjadi, hari ini kejadian. Bagaimana orang bisa beli mobil, orang bisa beli motor secara online tanpa melihat wujud barang asli secara langsung dengan fisik yang bisa kita lihat atau kita sentuh. Tapi hanya sebatas dengan deskripsi barang saja. Ya, bahwa ini motor mereknya ini, emblemnya ini, lalu cc-nya sekian, lalu kemudian nomor angka mesinnya sekian. Oke, tinggal pencet pesan kan gitu ya. Setelah itu masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses pembayaran. Mau COD ataupun yang lain, ada pilihan yang kemudian bisa kita lakukan. Ini yang disebut dengan memanfaatkan jasa dan layanan yang sudah dikeluarkan oleh mereka. Tidak lain bahwa ini adalah sebutan dari tatawur zaman, perkembangan zaman yang kita tidak bisa menghindar. Ya, tinggal diamati, diperhatikan. Kalau ini memudahkan, ini memberikan dampak baik, ini memberikan kemaslahatan, lalu tidak melanggar syariat, maka kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah aplikasi yang dimudahkan untuk kita bermuamalah. Tapi kalau ternyata aplikasi yang ada di hadapan kita, seperti pay later yang sedang kita bahas, ternyata memberi dampak yang pada akhirnya mengganggu nilai-nilai keberkahan atas apa yang kita belanjakan, maka ya jangan. Sebaiknya tawakuf, berhenti sudah. Gitu. Jadi jangan tergiur dengan bayarnya bisa nanti, yang penting barang yang kemudian saya inginkan tercapai, bisa cepat beli, lalu mohon maaf bisa dibanggakan sama orang lain. Jadi modelnya jangan panas
panas-panasan, kawannya beli Promax 13 lalu kemudian ngiri pengen beli juga. Lah kita ini siapa? Misal gaji nggak nyampe 5 juta ataupun nggak nyampe 10 juta, tapi kemudian mau beli iPhone Pro Max 13, harganya berapa itu Pak? Nggak tahu, saking mahalnya, mau ngintip aja nggak berani, karena ini takut rugi. Maka hal yang demikian hanya tinggal kita yang bisa memprotek. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ada beberapa contoh yang bisa kita lihat di slide yang keempat berkaitan tentang contoh pembayaran pay later berikut dengan tata kelola dan kerja dari masing-masing pay later itu. Di sini saya ketengahkan ada 4, nggak tahu kalau ada yang lain. Ya, yang saya tulis hanya 4. Yang pertama OVO Pay Later, ya, di mana aplikasi ini aplikasi yang kemudian juga kerjasama dengan salah satu bank konvensional, lalu mematok bunga 2,9%. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi setiap proses pembelian dengan menggunakan OVO Pay Later, maka kita dikenakan bunga 2,9% dari total nilai pembelian dengan tenggat waktu yang sudah disepakati, apakah untuk waktu tertentu misal 6 bulan atau bahkan maksimal setahun. Tapi persentase bunganya ada, ya, 2,9%. Ini modal flat sampai akhir, ya begitu, sampai selesai. Kemudian Bukalapak Pay Later itu bunganya 0%. Artinya tidak ada bunga. Ya, jadi yang ada pada bunga Lapak Pay Later, Shopee Pay Later itu dengan menggunakan bunga 0%, artinya tidak ada tambahan. Lalu Bapak Ibu, kalau ada tambahan di dua marketplace tadi itu seperti Bukalapak dan Shopee, maka yang digunakan oleh mereka di dua perusahaan itu adalah dengan tidak mengatakan mereka meminjamkan uang kepada kita sebagai nasabah atau sebagai konsumen, tetapi yang ditambahkan kalau ada tambahannya untuk kurun waktu 1 tahun misal pembelian HP dengan merek tertentu, kalau cash harganya 2 juta, tapi kalau dengan model pay later itu ada kelebihan dikit misal 2.500.000, itu dianggap bahwa 500 dari biaya tambahan. Jadi kalau kemudian kita beli normal 2 juta, itu yang kemudian mereka jadikan sebagai nilai keuntungan margin dari apa yang mereka jual. Tetapi mereka memang tidak memberikan bunga 0%. Jadi kalau misal di Bukalapak ataupun Shopee itu HP dijual dengan harga 2 juta dengan cara diangsur selama kurang lebih 1 tahun, ya itulah yang nanti kita bayarkan di dua marketplace itu sampai akad selesai. Jadi kalau kemudian di OVO ataupun di Traveloka Pay Later ada bunga sekitar 2 sampai 2,9. Maka inilah yang pada akhirnya kita sebagai kaum muslimin bisa melihat dengan pandangan hukum ataupun dengan pandangan iman, bahwa mana-mana yang diperbolehkan dan mana-mana yang tidak, kita lihat dengan cara kerja mereka. Tapi untuk slide yang keempat, kita bisa melihat beberapa contoh yang sudah biasa menjalankan sistem dengan pembayaran pay later, yaitu pembayaran nanti walaupun barangnya sudah datang duluan. Tuh, siapa yang ngalangin? Ya perusahaan itu yang ngalangin, dari Bukalapak ataupun Shopee Later ataupun OVO ataupun Traveloka. Jadi Bapak misal beli tiket, nah, yang terkenal kan Traveloka aja. Kita beli tiket pesawat dari sini ke 12 juta atau mungkin 8 juta lah, ya, negara Afrika bagian utara misal. Dari Suta ke Tunisia itu biaya tiketnya saja 8 juta misal. Tidak punya duit, ya, tidak punya duit. Tetapi ini sebuah kebutuhan karena harus memberangkatkan anak untuk bisa kuliah di Universitas Zaitunah misal. Ini satu contoh real. Tidak punya duit, maka aplikasi itu apakah kemudian bisa dicoba atau tidak? Setelah diintip-intip ternyata ada bunga flat 2%. Akhirnya tawakuf. Butuh, ya butuh, tapi begitu butuh, kok lihat ada bunganya. Maka bunga sekecil apapun kalau dalam pandangan Islam, jangankan kok 2%, 0, sekian persen saja, jika ada nilai tambahan dari apa yang kita jual ataupun apa yang kemudian kita berikan kepada mereka,
itu juga dikatakan sebagai riba. Ini yang kemudian perlu adanya skema perubahan agar apa yang tadinya tidak boleh menjadi, yang tadinya mungkin dalam aplikasi Islam ini sesuatu yang haram, tetapi begitu akadnya dirubah, yang tadinya tidak boleh haram menjadi sesuatu yang halal. Itu disebabkan karena perubahan akad, yang tadinya minjem duit ganti dengan jual barang atau jual jasa. Maka hal-hal yang demikian baru kemudian ada skema perubahan yang pada akhirnya selamat dari, ya, tanda kutip gitu ya, kemurkaan dari Allah sebab karena menjalankan praktik ribawi. Padahal sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar kepada Thaisalah bin Mayyas, di antara perkara yang masuk ke dalam dosa besar itu adalah aklu riba, makan harta riba. Baik, kita lanjutkan. Prinsip dasar pay letter itu seperti apa? Maka yang kita tahu di sini adalah prinsip dasar pay letter itu berupa pinjaman yang diberikan perusahaan dan perlu dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Namun perlu difahami fitur pay letter pada dasarnya untuk memudahkan membeli atau memudahkan konsumen membeli kebutuhan yang mendesak. Jadi yang perlu kita catat di sini adalah berupa pinjaman. Ya, berupa pinjaman yang diberikan perusahaan. Apa yang diberikan ke kita dalam bentuk pinjaman? Duit, Pak. Jadi perusahaan seolah-olah ngasih duit ke kita, atau dia bayar dulu ke pasar online yang sudah masuk ke Traveloka ataupun masuk ke Bukalapak misal, nanti Bukalapak yang bayar ke toko itu. Setelah itu baru kemudian kita bayar ke Bukalapak. Maka akad yang terjadi adalah apakah kita dipinjemin duit oleh Bukalapak itu, atau kita beli barang setelah barang itu secara utuh dimiliki oleh Bukalapak. Ini penting, Pak, untuk dibedakan. Kalau dibahasakan bahwa Bukalapak, ini kita contohkan dengan menyebut marketplace-nya, Pak. Kalau Bukalapak itu ngasih duit dengan membahasakan, wis gue tak silihi, kamu tak pinjemin duit, kamu gak punya duit kan? Yaudah tak pinjemin dulu ya, tapi nanti kamu bayar utang ke saya dengan kelebihan dari pinjaman misal 1 juta untuk beli HP, lalu menjadi 1.200.000 di akhir akad. Maka kelebihan 200.000 dari 1 juta itu dengan akad pinjaman ini masuk kategori riba atau tidak? Masuk. Hati-hati makanya, Pak. Berbeda dengan ini skema yang kedua, walaupun objeknya sama. Bukalapak beli HP di toko yang memang sudah kerjasama dengan Bukalapak, taruhlah di Glodok Jakarta Utara, ya, di salah satu toko ya yang ada di Jakarta Utara. Lalu dia masuk ke pasar Bukalapak, wes HP-mu tak tuku, HP-mu tak beli, karena ada konsumen yang mau beli HP-mu. Setelah dibeli oleh Bukalapak, sah kepemilikan barang itu sekarang punya siapa? Punya Bukalapak. Setelah itu Bukalapak jual kembali barang itu ke kita yang pesen. Dengan sistem yang kedua itu baru ini yang disebut dengan menghindarkan larangan bai'u ma lam yaqbid, yaitu menghindari jual beli yang belum di tangan. Karena bagi kita dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjual barang yang memang belum kita pegang, Pak. Yang dulu pernah kita bahas, yaitu bagaimana menjadi seorang reseller, ya, yang kemudian sebetulnya dia hanya perpanjangan tangan dari toko utama untuk menjual produk-produk yang ada di toko tersebut. Tapi kan ada klausul yang kemudian memperbolehkan bagi, ya, reseller ataupun bagi belantik lah kalau bahasa kita, untuk menjual produk yang kita miliki, sebab karena sudah ada izin. Nah, keterkaitan dengan ini, ya, prinsip dasar pay letter adalah bagaimana akad yang dijalankan di antara keduanya, antara kita sebagai konsumen atau sebagai marketplace dari apa yang akan kita beli di situ. Ini akadnya pinjaman atau beli? Ya, sama seperti dengan berangkat ke bank. Ini contoh, pergi ke bank, mau beli mobil atau beli motor? Beli mobil taruhlah. Lalu kemudian setelah maksud dan tujuan diketahui oleh pihak bank, lalu
bank dengan cepat ngasih duit sesuai kebutuhan untuk beli mobil. Taruhlah 150 juta. Geleng gitu duitnya masuk ke rekening kita. Walaupun kita ngomong ke bank bahwa akad kita untuk beli mobil seharga 150, ini yang nampak dalam pandangan fikih, karena fikih melihat dari sisi zahirnya saja, bahwa dia ngasih duit ya secara langsung ke kita sebagai konsumen ataupun sebagai nasabah, maka yang tertangkap dalam pandangan hukum fikih, kita pinjam duit ke bank untuk beli mobil. Maka kelebihan dari 150 itulah yang kemudian dikatakan riba. Walaupun betul orang ngapusi, memang belinya beli mobil. Tetapi kalau kemudian diputer titik gitu ya, diputer sedikit dengan cara mengatakan begini, Pak nyuwun sewu, saya datang ke sini ke bank jenengan itu mau beli mobil. Oke, kata dia, kata orang bank, mobilnya merek apa? Emblemnya emblem yang mana? Tak cariin. Tolong spesifikasinya disebutkan. Setelah disebutkan semua spesifikasinya sampai tahun pembuatan dan dengan margin harga yang sudah ditentukan, maka pihak bank cari uang, atau mungkin kalau uang nggak usah dicari lah, orang bank kan panggonane duit. Cari mobil. Begitu mobil sudah didapat dan dibeli oleh pihak bank, maka secara otomatis mobil yang kita pesan sekarang sudah milik bank, bukan milik dealer lagi. Maka urusan kita selanjutnya kemana? Urusan kita selanjutnya adalah beli mobil lewat bank, ya, lewat bank. Maka ketika diakadkan ini pembayarannya dengan sistem berjangka, bertahap, maka hal yang demikian walaupun ada margin yang didapatkan dari bank itu, ini yang diperbolehkan. Akadnya apa? Akadnya murabahah, jual beli dengan modal dan margin yang didapatkan oleh pihak yang membelikan mobil untuk kita. Dan ini bukan hanya saja bank, Pak. Ya, secara perorangan pun juga bisa menerapkan sistem yang demikian. Jadi dengan punya duit, lalu kemudian ngasih duit 150 juta ke tetangga untuk beli mobil. Lalu kemudian ngomong, dari 150 saya pengennya lebih, Pak. Berapa? Ya 160. Berarti jenengan untung 10 juta. 10 juta dari 150 itu masuknya riba. Tapi kalau jenengan beliin mobil dulu kepada tetangga itu, setelah mobil ada di rumah, Pak sini, nah gitu, ini barangnya, ya, ini barangnya, saya mau jual kembali mobil yang Bapak cari, tapi lewat saya, ini harganya sekian. Dari 150 maka nanti pengembaliannya itu 160. Jane yo podo-podo 160, Pak. Jenengan dapat 10 juta. Dengan metode yang kedua itu jauh lebih elegan, jauh lebih berkahi dibandingkan dengan cara pertama yang mungkin tidak ribet ataupun mungkin yang langsung diberikan kepada si konsumen, tapi ternyata kita tidak mendapatkan nilai keberkahan. Baik, ini prinsip dasar kerja pay letter yang ada. Kemudian kaidah-kaidah syar'i dalam pay letter ini ada 5, Pak. 1. Penerbit tidak diperkenankan memberikan fasilitas untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah. Apa itu yang bertentangan dengan syariah? Yang paling genah, yang paling jelas adalah misal di dalamnya ada praktek riba, ada tambahan misal. Karena yang diakadkan di dalam akad itu adalah pinjaman duit. Maka ini yang kemudian ada persentase 2% ataupun 2 sampai 2,9. Yang kedua, barang yang dijual oleh merchant melalui fitur pay letter adalah produk halal dan legal. Ini kaidah kedua. Yang ketiga, merchant tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Jadi ditentukan berapa nilai nominal yang kemudian disediakan oleh marketplace tadi itu, seperti Bukalapak. Ya maksimal mungkin tidak usah banyak-banyak supaya tidak sampai kepada pribadi yang konsumtif. Ya maksimal tadi itu mungkin 5 juta ataupun 10 juta. Kalau kemudian nilai budget maksimal pagunya adalah 5 sampai 10 juta, maka barang yang bisa dibeli maksimal adalah barang elektronik. Ya 10 juta. Bukan barang-barang yang kemudian mendorong kita setelah beli itu tapi mikir setiap malam karena harus mengembalikan dalam kurun waktu yang cukup singkat, Pak.
setahun kudu balik. Nah kalau misal merchant ataupun pabrik ya, yang buat pay letter itu memberikan budget 200 juta dan ternyata kita nyangin, kita okein gitu, dalam kurun waktu setahun harus balik, berapa yang harus kita keluarkan setiap bulan untuk melunasi 200 juta itu? Maka jangan sampai ada kelebihan yang kemudian melampaui batas yang kemudian pada akhirnya membebani keuangan keluarga. Yang keempat, customer memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, karena apapun namanya dan sistem yang berjalan ini yang namanya hutang yang kemudian harus dibayar. Maka jangan sampai ada prinsip kita sudah megang barang apa yang kita inginkan lalu atau yang kita butuhkan terwujud, tapi pada akhirnya disuruh bayar tidak mau. Ini yang kemudian menjadi tabiat buruk dari orang-orang yang senang berhutang tapi tidak senang bayar. Apalagi kalau ini sudah kaitannya dengan marketplace ataupun pasar online yang merasa kita mungkin tidak kenal sama orang itu, lalu mudah untuk meninggalkan akad yang selama ini belum sempurna. Kemudian yang kelima, terhindar dari transaksi ribawi. Oleh karena itu, penerbit pay letter tidak menjadi kreditor, Pak. Kreditor itu berarti yang ngutangi, yang mendapatkan keuntungan berupa bunga atas jasa pinjamannya kepada pengguna. Jadi jangan jadikan penerbit pay letter itu sebagai kreditor yang pada akhirnya mengambil keuntungan dari debitor. Jadi jangan posisikan sebagai kreditor, jangan sampai kayak posisi orang ngutangi gitu, Pak. Tapi posisikan sebagai penjual. Kalau dia memposisikan diri sebagai penjual barang yang tadi sudah kita ilustrasikan di awal, maka ini baru hal yang diperbolehkan. Maka keuntungan penerbit itu dari mana? Satu, dengan mengubah fungsi penerbit aplikasi ini dari kreditor menjadi penjual barang. Ya, jangan ngerubah kalimat saja, Pak, dari kreditor. Kalau kreditor kan orang yang suka ngutangin duit itu. Kepada siapa? Kepada debitur. Maka nanti yang ada di dalam benak dari kreditur itu piutangnya harus kembali dalam kurun waktu tertentu plus keuntungan yang dia dapatkan. Lah kalau kemudian kreditor sudah mikir berapa keuntungan yang dia dapatkan dalam kurun waktu setahun, maka ia sudah salah langkah untuk mendapatkan keuntungan dari muamalah itu. Maka supaya dua-duanya aman, nyaman begitu, maka rubahlah akad yang tadinya ia diposisikan sebagai kreditur menjadi penjual barang. Maka hal yang demikian boleh. Kemudian sehingga keuntungan perusahaan yang didapatkan itu adalah fee atau jasa atau margin jual beli. Siapa yang melarang? Islam tidak melarang dengan sistem jual beli secara online sekalipun. Hanya tata aturannya dan tata kelola dari sistem penjualan barang lewat pay letter itu yang kemudian perlu untuk diperhatikan. Apa kalimat yang muncul saat ketika ijab kabul? Karena yang paling penting itu dalam muamalah adalah ijab kabulnya. Sampaian ngasih duit ke saya itu apa akadnya? Kan muncul ijab kabul. Saya memberikan uang ke Anda itu infak, sedekah, pure wes, berarti tidak ada pikiran untuk mengembalikan. Tapi kalau kemudian dia ngomong ini uang pinjaman, boleh Anda kembalikan kapan waktunya saat Anda punya uang. Berarti si kreditur itu jangan menuntut banyak. Kan bahasanya kalau Anda punya uang. Lah kalau terus dia ngaku tidak punya duit, si debiturnya tadi itu, apakah dia berhak untuk dituntut? Karena dari awal juga si kreditur sudah salah ngomong. Tentukan waktunya. Jadi uang ini saya pinjamkan untuk kurun waktu 1 tahun, sama dengan pay letter. Jangan sampai kemudian kita sebagai penerbit mengatakan sak karepmu kapan bayare tak tunggu, nah, gitu. Ya ora lunas-lunas. Ya, maka harus ditentukan. Maka di dalam pay letter itu dari 4 yang tadi kita contohkan, semuanya menggunakan waktu tertentu, ya maksimal ada yang 2 tahun. Tapi kebanyakan setahun, Mbak. Ya, dan utangnya kira ketahuan. Ya, masa utangnya itu nggak lama-lama kan gitu. Supaya jenengan bisa ngutang lagi gitu ya, bisa beli barang lagi untuk
kebutuhan, bukan keinginan. Sekali lagi. Baik, 3 slide lagi, mudah-mudahan cukup waktunya. Rambu-rambu di atas itu mengacu kepada 2 dalil. Yang pertama didapati dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian yang kedua adalah pendapat ulama kontemporer. Yang pertama, dalil yang digunakan bahwa pay later dengan menggunakan pembayaran yang ditangguhkan begitu, tidak bersamaan dengan barang yang diterima, adalah dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba idza kana masrutan fihi naf'un lil muqrid. Muqrid itu berarti kreditor, Pak. Setiap utang piutang yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba jika dipersyaratkan. Kalau ada tambahan atas apa yang kita berikan kepada kreditor, tapi tidak ada persyaratan yang terjadi di antara keduanya, maka kelebihan itu adalah kelebihan yang boleh diambil oleh kreditor ataupun orang yang pernah memberikan pinjaman. Akad di awal mengatakan 1 juta, yang balik 1 juta, lalu kemudian tiba-tiba debitur itu mengembalikan piutangnya kreditur ditambahkan 1.100.000, maka kreditur ngomong, Pak, ini duit apa? Kan kita tidak mempersyaratkan itu, pure murni saya itu bantu jenengan. Iya Pak, saya tahu tidak ada tambahan apapun, tapi ini atas rasa terima kasih saya kepada sampean karena dulu pernah bantu. Bantuan dan tambahan 100.000 yang tidak dipersyaratkan di awal itu boleh diterima oleh si kreditor, oleh mukrid. Ya, mustakrid itu berarti si kredit si debitor ataupun orang yang menerima pinjaman. Maka dengan hukum yang kita dapat dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, utang piutang itu kalau dikaitkan dengan pinjaman uang dari pasar online tadi itu, dengan menyebut taruhlah Bukalapak, kok minjemin duit, ya Bukalapak tidak boleh memberikan biaya, memberikan tambahan apapun. Tapi kalau dia memposisikan sebagai penjual barang dari apa yang kita butuhkan, maka ia sudah keluar dari zona merah. Boleh Pak. Jadi posisi Bukalapak ataupun posisi toko-toko online lainnya adalah sebagai penjual dengan model penjualan yang nanti dia bisa lakukan adalah dengan pay later, yaitu pembayaran yang bisa dilakukan nanti. Terakhir, yang kedua, bolehnya ambil fee ataupun keuntungan penjaminan penerbit itu sesuai dengan pendapat Mustafa Al-Hamsyari, bahwa penjaminan dengan imbalan itu didasarkan pada imbalan atas jasa dignity atau kewibawaan dari barang yang dijual, atau didasarkan pada jualah, sistem jual beli ataupun pemberian hadiah yang diberikan oleh kita kepada orang yang sudah mendapatkan sesuatu yang tadinya kita maklumatkan. Contoh, siapa di antara bapak-bapak di Masjid Ad-Du'a yang menemukan dompet saya yang isinya misal KTP, lalu kemudian ATM, STNK dan SIM, tapi duit nggak ada misal, maka akan saya kasih hadiah, ya, walaupun mungkin hadiahnya nggak besar. Begitu dompet ditemukan dan orang yang menemukan itu kita dapat ataupun kita berikan hadiah, itu yang disebut dengan jualah. Ya, seperti orang ngasih woro-woro, siapa yang menemukan dompet saya di pinggir jalan antara jalan ini sampai jalan itu, maka siapa yang mau mengembalikan maka akan dapat reward. Apa rewardnya? Umroh misal, karena saking mahalnya apa yang ada di dalam dompet itu. Begitu kemudian ini diperbolehkan, maka ada hukum kesamaan dengan pay later. Apa yang disamakan adalah dengan sistem yang berjalan di dalamnya, yaitu dengan menggunakan sistem yang disebut dengan reward, penghargaan dari pabrik ataupun dari pembuat produk itu kepada kita. Ya, karena kita sudah diberikan kepercayaan untuk ngambil barang dulu walaupun bayar belakangan. Maka ngambil barang dulu bayar belakangan itu kalau dalam bahasa modernnya pay later, atau kalau kemudian yang kita bahasakan dengan menggunakan bahasa fikih al-bai'u bitaqsid, yaitu sebetulnya jual beli dengan model kredit, hanya dengan ketentuan yang agak sedikit
berbeda antara pay letter dengan sistem kredit. Walaupun dua-duanya diperbolehkan asal dengan catatan. Tidak ada kelebihan kalau memang itu mau dipinjamkan duitnya. Tapi kalau mau ada keuntungan maka rubahlah dari seorang kreditor menjadi penjual barang. Itu baru boleh. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.